bagaimana cara membuat depot air minum dari perangkat yang sahabat lihat ini, ya. Saya akan tunjukkan dan sahabat saya minta untuk melihat ke papan tulis di sini, ya. Nah, sahabat, jadi di sini ini ada filter disk. Filter disk ini pengganti pasir silika. Ini yang terkecil dari filter disk. Tapi sahabat bisa memilih sesuai dengan anggaran. Ada yang besar sedikit, ada yang lebih besar, dan ada yang paling besar. Tapi inilah yang terkecil, ya. Kapasitasnya 1000 liter per jam. Nah, sahabat, jadi sistem ini sudah sistem sempurna dari suatu sistem pengolahan air yang kita gunakan sumbernya dari truk tangki. Jadi, biasanya air dari truk tangki itu akan kita tampung di toran, ya. Pasti akan kita tampung di toran yang besar. Ya, biasanya 5.300 liter ditambah dengan 3.000 liter. Karena biasanya truk tangki yang mengedarkan air pegunungan itu kapasitas tangkinya antara 5.000 sampai dengan 8.000 liter. Jadi truk datang biasanya mengisi toren seperti ini. Saya menjelaskan ini sesuai dengan diagram alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan keputusan bersama Menteri Kesehatan tentang standar kualitas air minum. Nah, setelah dari truk mengisi tandon ini, kita pasti akan pasang pompa air di sini, ya. Pasti akan pasang pompa air di sini, dan airnya kita ambil bukan dari bagian bawahnya, tapi kita harus pasang pipa ke atas. Ya, seperti ini. Di sini kita pasang klep. Nah, jadi dari pompa air ini kemudian masuk ke sistem itu. Jadi yang pertama adalah filter disk. Kita ke filter disk dulu seperti ini. Terus kemudian ke CTO. Ya, CTO di housing biru yang satu, ini isinya CTO. Ini disk, ini CTO. Kemudian dari CTO di sana ada PVDF, ultrafilter, produk dari Kandimas di tipe 3500 LPH. Nah, sahabat, ini sistem yang sederhana. Barangnya kecil, tidak butuh tempat. Yang paling butuh tempat banyak hanya ini, ya, hanya tandon penampungan air dari truk ini. Kemudian dari sistem ini air akan kita alirkan di sini menuju ke satu toren, ya, stainless. Sahabat bisa bebas memilih ini. Boleh 500 liter isinya, boleh 700 liter, boleh yang 1000 liter, boleh yang 2000 liter, terserah. Tetapi tandon stainless ini, ya, ini terbuat dari bahan stainless, ya. Tandon stainless ini tidak mempengaruhi jumlah yang terisi di dalamnya. Jadi saya akan memilih yang paling murah sudah, yang paling kecil. Isinya 500 liter. Ya, ini kecil. Kemudian air dari penyaringan terakhir di sana itu kita masukkan di sini. Ya. Nah, kita masukkan di sini. Kita memasang otomatis, biasanya kalau kita beli tandon stainless di sini sudah ada otomatisnya, ya. Pasti sudah ada otomatisnya. Otomatisnya ini pakai kabel kita hubungkan ke pompa air. Ya, kabelnya kita hubungkan ke pompa air. Kenapa? Ketika tangki ini penuh, pompa air ini akan mati. Ketika tangki ini kosong, pompa air akan hidup. Tangki stainless ini banyak gunanya. Pertama, menetralkan air. Di sana ada proses oksidasi. Stainless dia air kualitas lebih dingin, ya, tidak mempengaruhi rasa air, membuat kualitas air minum lebih baik. Jadi dari tangki atau tandon stainless yang 500 liter, saya tadi bilang ini saya tulis 500 liter karena menyesuaikan
keuangan para pengusaha baru, ya, para pengusaha baru. Di sini ada tandon stainless. Tandon stainless ini kita ambil airnya, ya. Jadi di sini ada kabin pengisian ini, pengisian depot air minum. Kabinnya ya kayak gini lah, ya kira-kira gini. Nah, di sini yang kita pasang itu hanya ultraviolet, ya. Jadi kita pasang ultraviolet saja di sini untuk pengisian galon. Jadi kita bisa mengisi galon di sini. Nah, jadi di sini ada lagi satu pompa, ya, ada lagi satu pompa air di sini. Bagus kalau stainless. Ambil air, karena ini pompa ini biasanya sentrifugal. Kalau pompa ini stainless, ya, pompa air stainless itu kebanyakan pompa dorong, sentrifugal, tidak ada yang hisap dan dorong. Jadi kita harus mengambil air dari bawah. Karena dia tidak bisa menghisap dari atas, ya. Nah, kita ambil dari bawah, dari pompa inilah yang kita alirkan masuk ke depot air minum. Kalau sahabat tidak paham listrik, jangan berpikir tentang listrik. Pakai saja keran putar biasa, ya. Jadi sahabat bisa menggunakan keran biasa yang terstandar. Terstandar itu maksudnya keran stainless boleh, keran yang terbuat dari plastik atom boleh, ya. Tetapi jangan terbuat dari plastik yang membuat efek air itu bau. Jadi kita bisa meneruskan ini ke pipa yang terhubung ke ultraviolet. Dari ultraviolet ini kita bikinkan keran 1, 2, 3. Keran putar saja. Ini sahabat, ini sudah prinsip yang paling murah jika sahabat menggunakan air dari truk tangki, ya. Truk tangki yang kita tampung di toren ini, di tandon ini, dia lewat dulu di filter dish. Filter di sini menjaga-jaga jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam sini, karena ini adalah makrofilter. Apakah makrofilternya bisa dihilangkan? Bisa. Dengan konsekuensi di tahap kedua ini filter kita akan cepat kotor dan cepat mampet. Tetapi kalau sahabat punya uang, setelah makrofilter ini sahabat pasang mikrofilter di antara filter dish dan CTO. Karena CTO ini besar, ya, volumenya atau kegunaannya sama dengan satu sak, arang, ya, arang di dalam satu karung yang 25 liter. Nah, jadi prosesnya adalah air dari tandon stainless itu, dari tandon air truk yang masuk ke sana, kita alirkan ke filter dish, kemudian mengalir ke CTO. Di sini air bau akan dihilangkan atau bau amis air dari truk tangki itu akan dihilangkan di CTO ini. Kemudian kita teruskan ke PVDF, dan dari lubang inilah, ya, dari lubang inilah air akan kita masukkan ke toren stainless yang ini. Nah, sahabat Kenimas, ini sistem paling sederhana dan paling murah yang sahabat bisa dapatkan dari sistem pengolahan air untuk depot air minum, tetapi dari sumber air beli atau air dari truk tangki. Nah, sahabat Kenimas, terima kasih atas atensi. Dari Blitar, Jawa Timur, saya Lukman Hakim. Salam Kenimas.